Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Putra Arianto dalam program Dialog Interaktif Pagi hari ini pada edisi 16 Januari 2025. Nah, kali ini temanya terkait dengan tanaman pangan ya. Sebenarnya pendengar, tanaman merupakan makhluk hidup yang rentan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Nah, untuk menjaga produktivitas dan kualitas tanaman, upaya pencegahan menjadi langkah yang krusial. Dengan memahami siklus hidup hama, mengenali gejala penyakit dan menerapkan teknik pengendalian yang tepat, kita dapat melindungi tanaman dari ancaman hama. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama dengan saya dalam program Dialog Interaktif Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari hari ini, yakni Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Provinsi Papua Barat. Dengan hormat kita sapa Bapak Teguh Santoso. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Mas Putra. Oke, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan bersama program 1 Manokwari. Dan semoga dengan apa yang akan kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan juga khususnya bagi para petani yang ada di Manokwari. Ini kan terkait dengan tanaman pangan Pak. Dan hari ini temanya sebentar, wait Pak ya. Terkait dengan upaya pencegahan hama dan penyakit tanaman demi ketahanan pangan di Manokwari, khususnya di Papua Barat ya, Papua Barat dan Manokwari. Pak Teguh, ini apa sebenarnya ketahanan pangan itu apa sih? Dan apa saja pilar-pilar ketahanan pangan itu? Kalau sebagai orang awam kita kan belum tahu apa itu. Baik, ketahanan pangan adalah kemampuan kita menyediakan pangan. Oke. Jadi kemampuan kita menyediakan pangan. Jadi sebenarnya untuk ketahanan pangan sendiri kan luas, termasuk tanaman pangan, peternakan, perikanan, itu semua dalam satu kesatuan yang disebut ketahanan pangan. Jadi gitu. Jadi tadi di openingnya Bang Putra bilang bahwa setiap tanaman rentan terhadap serangan. Jadi hari ini kita mungkin akan berbicara tentang bagaimana mencegah. Bagaimana tindakan, kalau kita punya orang perlindungan bilang preemptif, bukan preventif, preemptif. Nanti bisa di browsing preemptif itu apa. Preemptif itu yaitu termasuk kita di dalamnya ada pencegahannya. Jadi perlindungan tanaman, kita langsung masuk ke perlindungan tanaman. Ada 4 prinsip pengendalian hama terpadu. Ini sudah menjadi pakemnya orang-orang perlindungan bahwa 4 prinsip PHT, perlindungan hama terpadu. Budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat ini pemilihan varietas yang baik, yang tahan terhadap penyakit. Kemudian pengolahan tanah yang baik. Kemudian yang kedua adalah penggunaan musuh alami. Penggunaan musuh alami. Jadi laba-laba itu musuh bagi hama yang merugikan. Kemudian ada bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Kita orang perlindungan biasa, insan perlindungan mengatakan refugia. Itu bunga kertas. Minta maaf, biasa orang bilang bunga tai ayam. Bunga matahari itu dia mengundang musuhnya hama. Itu sahabat kita. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan yang periodik atau pengamatan yang ada waktunya. Kadang kita tanam terus kita tinggal 3 bulan 4 bulan ya pasti gulma tumbuh. Yang keempat yang paling penting, petani yang ahli dalam tadi pengendalian hama terpadu. Jadi begitu. Sebenarnya ancaman apa sih yang banyak ditemui di Manokwari ini? Baik, jadi untuk di Manokwari sendiri, jadi OPT ada 2, organisme pengganggu tanaman itu ada 2, ada hama, ada penyakit. Kalau hama disebabkan oleh serangga atau hewan, termasuk tikus, termasuk mungkin hewan ternak yang masuk ke daerah budidaya. Itu untuk hama. Kemudian untuk penyakit ini disebabkan oleh bakteri maupun jamur, fungi. Jadi ancaman di Manokwari tetap ada 2, tetap ada hama dan ada penyakit. Kalau di sisi tanaman pangan ini kemarin ada pengalaman dari tahun lalu, ada jamur. Ya, jamur hawar pelepah
bahasa ilmiahnya Rhizoctonia solani. Sempat menyerang di SP1, SP2 bahkan seluruh Walpramasi atau seluruh di Kabupaten Manowari. Kita temukan juga di Pansel tapi belum statusnya belum ambang batas ekologis dan ambang batas ekonomis. Jadi yang kita kendalikan di SP1 itu cukup masif. Itu satu. Kemudian ada hama. Kalau hama ini umum, untuk horti seperti trips, jadi kalau kita lihat keriting daun di cabai, itu disebabkan oleh trips, hama. Atau layu fusarium, itu disebabkan oleh penyakit. Ancaman itu sebenarnya dia akan berulang sesuai dengan kondisi iklim yang kita hadapi. Kalau musim penghujan dengan kelembaban tinggi berarti berpeluang penyakit, jamur. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada ledakan populasi OPT. OPT apa itu OPT? Organisme pengganggu tanaman. Pengganggu tanaman. Jadi ledakan hamanya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi iklim berpengaruh terhadap ledakan populasi hama ya OPT tadi. Termasuk jamur, termasuk hama. Wereng dia akan tidak mudah berkembang biak, tidak mudah ada ledakan populasi ketika panas. Tapi panas menyebabkan udara lembab. Itu jamur. Kayak kemarin kejadian di SP seperti itu. Di Pravimulya itu seperti itu. Jadi ketika panas dan kelembaban atau biasa kita punya istilah kemarau basah. Kemarau tapi masih ada hujan dikit-dikit. Itu kelembaban. Ketika musim hujan begini berarti berpeluang akan ada terjadinya hama. Itu untuk di tanaman padi. Demikian juga di tanaman cabai. Kalau hujan daunnya akan menguning. Menguning sebenarnya bukan karena ini, bisa jamur, bisa juga karena trips. Kutu daun. Kalau kita balik daun di bawah akan ada kutu. Kuning. Nah, ciri-cirinya pasti semut naik. Kalau tanam cabai di rumah dan ada semut naik, berarti perhatikan di bawahnya ada kutu daun. Karena kutu daun itu mengeluarkan nektar yang manis, makanya semut naik. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami kemarin melakukan peramalan, tapi khusus tanaman pangan, peramalan. Jadi kami tiap tahun buat peramalan untuk tahun taruhlah 2025, berarti kita buat peramalan untuk tahun 2025 di awal tahun. Untuk OPT yang akan dominan itu ada wereng batang coklat untuk di tanaman pangan. Kemudian tadi Rhizoctonia solani, jamurnya. Untuk di jagung itu ulat graya. Tapi dengan tidak melupakan OPT lain. Tidak melupakan atau tidak mengesampingkan OPT lain. Seperti contohnya kalau secara nasional HPP hama putih palsu. Atau pelipat daun, biasanya kalau kita lihat di padi dia kayak putih-putih daunnya. Itu hama putih palsu. Kalau secara nasional bukan OPT dominan, tapi untuk wilayah kita di Papua Barat dia menurunkan produksi sampai 40%, bahkan 40%. Iya, itu serangan HPP. Jadi itu juga kita tidak bisa kesampingkan, termasuk penggerek batang. Gitu. Jadi ditemui di daerah mana saja selain di Walpramasi dan juga di kalau wereng coklat endemiknya, wereng batang coklat endemiknya adalah di Mansel di Oransbari. Manokwari Selatan. Tapi dengan keadaan sekarang bahwa sudah ada juga di Manowari, di Pravi. Ya, termasuk wereng hijau. Wereng hijau ini dia membawa virus namanya virus tungro. Itu agak mengerikan kalau virus tungro karena virus tidak ada obatnya. Paling alternatifnya kita bersihin itu lahan. Dampaknya apa itu, Pak? Dampaknya ya tanaman tidak akan tumbuh baik, dia akan menguning dan mati. Menguning itu mungkin dikira karena kekurangan nutrisi. Iya, betul. Bahkan malah ditambah nutrisi tapi malah tambah nafsu. Drop, ya betul. Oke. Berpengaruh nggak Pak kalau iklim, musim-musim penghujan dan musim panas gitu? Sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sekaligus dengan tadi ledakan populasi OPT. Ketika musim hujan cenderung tanah akan lebih masam. Karena sifat hujan asam, jadi dia akan lebih masam. Tadi tanah masam, berarti harus ada treatment khusus buat tanah. Kami bukan orang tanah, tapi kami melihat itu karena itu salah satu yang kami harus amati adalah gangguan fisiologis tumbuh dari tanaman. Itu harus kita perhatikan juga. Jadi banyak tanah-tanah yang pH-nya di bawah 5. Itu butuh treatment. Itu. Sebelum hal itu terjadi, ada nggak pencegahan yang dilakukan oleh BPTPH ini, Pak? Kami terus akan melakukan pencegahan. Ini kita akan sebentar lagi turun karena SP1 sudah tanam, tapi baru usia 15-an hari. Kami punya petugas lapangan. Kebetulan kami punya petugas lapangan. Se-Papua Barat 36 orang.
Masih THL namanya POPT. POPT ya, pengendali organisme pengganggu tanaman. Ada 36 sampai di desa-desa. Itu tersebar di Papua Barat atau di Manokwari saja, Pak? Di Papua Barat. Papua Barat. Nah, jadi tapi masih ada ketimpangan. Kayak di Wondama itu cuma satu orang dia harus sementara yang harus di cover lumayan banyak. Itu termasuk itu menempatkan POPT, meningkatkan kewaspadaan, kemudian kita dampingi petani, memberikan pengetahuan bahwa bisa ditanam tapi dengan konsekuensi kita menyiapkan. Dari mulai pemilihan varietas yang tahan terhadap OPT. Ini menyiapkan apa, Pak? Dalam konsep apa menyiapkan? Ini kan pencegahan, menyiapkan benih. Jadi penyiapan benih termasuk tindakan pencegahan. Menyiapkan benih yang tahan terhadap OPT. Walaupun ada sebagian pakar mengatakan kalau benih atau tanaman yang tahan OPT biasa produktivitasnya agak turun. Kemudian ketika sudah semai, kami rencana melakukan juga nih. Ini kan baru mulai tanam. Kalau padi ini kan paling rentan. Kami akan melakukan pengumpulan kelompok telur. Jadi di persemaian itu kayak kita cari kutu. Kita kumpulkan kelompok telur. Kelompok telur kita masukkan ke dalam bambu yang kita bolongin, di pinggirnya kita kasih stem fed. Nah, stem fed tujuannya apa? Kalau serangga teman tadi yang saya bilang musuh alami tadi, dia jarang menjadi ulat. Kayak capung itu biasa dia kan menetasnya di bawah. Kalau lebah kan dia di dalam. Nanti ketika sudah dewasa baru keluar. Kalau yang kayak wereng kan dia jadi ulat. Yang rusak itu kan fase larva. Fase larva. Ketika dia mulai jadi fase larva, dia akan keluar. Di luar tadi kita sudah oles, pintu keluarnya kita oles gemuk tadi atau oli lah. Dia akan keluar. Itu satu. Kedua, kita bisa menggunakan light trap. Light trap ini jebakan serangga menggunakan lampu. Itu jebakan serangga. Jadi ngengat dewasa dia akan tertarik dengan lampu-lampu seperti lampu UV, lampu yang berwarna UV, warna biru itu, Pak ya, ungu lah gitu kan. Nanti di bawahnya kita kasih baskom atau loyang yang kita isi air sabun. Serangga dewasa atau ngengat dewasa akan terjebak di situ. Bisa juga menggunakan likat kuning. Itu teknik pencegahan. Kemudian sanitasi kebun. Kadang kita menanam padi di sebelahnya rumput gajahan. Ya mungkin pemanfaatan lahan. Secara teori mungkin bagus, tapi ketika pemanfaatan lahan itu ditanami gajahan, pasti dia akan menjadi inang. Inang sekaligus rumah ini. Tadi saya lupa, peramalan tahun ini tambah satu, tikus. Nah itu inang tadi. Jadi di gajahan ini akan ditempati oleh tikus. Itu. Berarti musuh yang tadinya musuh alami, tapi ada musuh tambahan. Kerja berat. Sebenarnya seluruh petani ini memahami nggak dengan konsep seperti itu, Pak? Tadi yang sampaikan. Jadi kalau petani kami, kalau untuk hama yang kelihatan mata, kayak wereng saya akui mereka hebat gitu. Mereka sudah tahu. Bagaimana cara menanggulangi. Biasa yang agak lebih mereka tidak paham atau mereka bertanya-tanya ini apa? Itu biasa yang penyakitnya jamur. Itu biasa mereka tidak paham. Gitu. Kemudian ada untuk pencegahan hama dan penyakit tanaman yang paling efektif ini dari Bapak yang sebutkan tadi itu? Pasti pemilihan benih yang tahan. Benih yang tahan kan banyak. Kita tidak perlu sebut merek, kan banyak yang tahan terhadap wereng. Gitu. Salah satunya mungkin, Pak? Salah satunya taruhlah kalau untuk padi ya. Kalau untuk padi dia yang tahan wereng, taruhlah Mekongga. Atau dia tahan terhadap jamur. Yang tahan terhadap jamur AGT 303. Bisa dipergunakan seperti itu. Itu insya Allah dia akan sangat mengurangi dari tingkat serangan keparahannya. Ya tetap ada itu di bagian dari tumbuhannya, tapi dia tidak merusak terlalu ini. Tapi kalau kita salah memilih varietas biasanya akan lebih parah. Kayak kemarin serangan Rhizoctonia solani 99% ada di varietas Cigelis ya. Itu merata. Nah, pemilihan benih juga benih yang
minta tolong kepada para sedulur tani semua, para sahabat tani semua, kalau memilih terutama padi, pilihlah varietas yang berlabel. Meskipun saya bukan orang perbenihan, tapi saran saya adalah yang berlabel, karena yang berlabel sudah melewati uji. Oke, iya. Dan sebenarnya Pak, tadi kan kita memanfaatkan musuh alami ya kan dari hama. Ya. Cara membuat pestisida alami itu seperti gimana Pak? Ini pestisida nabati kalau kita bilang. Jadi ada pestisida nabati, ada biopes. Kalau biopes ini agak susah karena berbasisnya bakteri atau jamur. Kalau pestisida nabati, kita tinggal lihat fungsinya. Dia sebagai racun kontak atau racun sistemik. Kontak atau sistemik ya? Kontak itu berarti dia kontak lambung. Maksudnya ketika dihinggapi oleh serangga, dia akan mempengaruhi pencernaan dari si serangga itu. Kalau sistemik, dia akan hidup di jaringan. Sistemik biasa yang bersifat biologi pestisida. Ini salah satu simple sering kami buat, pergunakan yang ada. Ini salah satu contoh tembakau. Tembakau ini selain dibuat rokok, ya silahkanlah dibuat pestisida. Lebih lebih bermanfaat. Mudaratnya lebih kecil kalau dijadikan pestisida. Lebih alami. Ya. Jadi itu biasa 200 gram. Ini langsung saya buka saja. Jadi kami di BPTPH juga siap kalau mau bertanya-tanya atau sedulur tani semua di seluruh Papua Barat, Manowari khususnya, silahkan ke BPTPH. Kami juga punya unit di SP2, silahkan. Itu 200 gram tembakau direndam di air 100 mili air panas, kira-kira semalam. Tambahi 4 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, blender. Blender di air 500 mili. Ini bukan bumbu ya pendengar ya? Bukan. Ini untuk mengusir. Ya maksudnya ini bukan bumbu ya, nanti salah lagi. Kemudian di blender. Dimasukkan tadi termasuk tembakau dan air-airnya dimasukkan di blender sampai dia akan berbuih. Dia akan berbuih atau bergelembung. Berarti itu sudah jadi. Saring masukkan pas di botol air mineral yang 600. Itu dipergunakan untuk 3 tangki, berarti 1 tangki 200 mili. Dia untuk yang bersifat ulat maupun serangga. Karena dia racun kontak di perut, di lambungnya si serangga. Gitu. Itu salah satu contoh. Untuk penyakit, biasa di cabai ada fusarium. Yang sudah buah tiba-tiba layu mati. Itu banyak dialami petani. Itu disebabkan oleh jamur tular tanah. Kita bisa membuat namanya trichoderma. Trichoderma ini jamur. Jamur buatan Pak ya? Ya, jamur trichoderma nih kalau kita orang pelindung bilang rajanya jamur. Dia akan menguasai kalau yang tadi kan disebabkan oleh fusarium. Yang layu kita punya jamur trichoderma untuk jadi jamur lawan jamur. Itu biangnya kami punya F1-nya. Kami punya, silahkan buatnya juga tidak susah, bisa pakai jagung. Jagung yang digiling atau beras. Bagaimana membuatnya? Kalau kita jelaskan, jadi membuatnya pasti harus sterilisasi. Sterilisasi, jangan pernah berpikir atau kita langsung berpikir wah berarti butuh autoklaf. Kukus aja, dipanasin kan selesai. Itu nanti beras direndam kira-kira 12 jam, dicuci bersih dan direndam air, ditiriskan. Habis direndam 12 jam kemudian ditiriskan. Setelah tiris, kita masukkan ke dalam plastik tahan panas. Banyak itu plastik, tulisan plastik tahan panas, banyak itu. HDPE lah. Dalam keadaan panas itu dimasukin dalam plastik Pak? Belum, sebelum panas. Kan habis direndam, direndam di air 12 jam kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan dimasukin ke plastik tahan panas. Nah, kemudian disterilkan tadi dikukus. Dikukus. Ini bukan bikin ini ya. Bukan bikin buras. Bikin buras. Mirip lah bikin lontong. Kalau di plastik biasa lontong. Mirip bikin lontong lah. Tapi waktu membungkusnya agak dipadatin. Ketika padat kemudian ditaruh di dalam tadi dandang, kemudian direbus sampai mendidih. Angkat, dinginkan. Nanti tinggal diinokulasi atau ditambahkan biangnya tadi, raginya. Kami punya F1, ada banyak, silahkan. Cukup kira-kira pakai cotton bud saja lah, dikit-dikit saja. Udah kita hektarnya
Jadi tujuannya ada udara juga hektar tadi kan. Jadi tidak dibakar di hektar, kita taruh. 7 hari dia akan sudah jadi triko semua. Oke. Nah, triko itu dipergunakan pada saat olah tanah. Rajanya jamur ini. Rajanya jamur, trichoderma. Insya Allah yang bersifat jamur dia akan mengurangi. Ya kalau yang bersifat alami dia tidak akan seperti kimia yang spot stop. Tidak, dia akan pelan-pelan. Jadi biasanya sampai 5 kali musim tanam itu baru dia terlihat. Jadi mungkin pertama kita tanam taruhlah 1000 atau 100 pohon. Mungkin 80-nya mati karena fusarium. Ketika kita kasih triko pertama, dia mungkin jadi 50 yang bertahan. Kasih masuk yang ketiga, dia akan jadi mungkin 80 atau 70. Begitu yang keempat atau kelima, semua tidak akan mati lagi. Gitu. Jadi kita biasa bilang kalau itu namanya APH, Agensi Pengendali Hayati. Agensi Pengendali Hayati. Ya, APH. Itu. Jadi itu banyak yang bisa kita buat sebenarnya. Jadi termasuk tadi pesnap. Sebenarnya tadi kalau infeksi bakteri pada tanaman, tanaman juga ada sering terkena bakteri. Nah, sebenarnya kan bakterisida terbaik itu apa? Bakterisida terbaik itu kunyit kalau di rumah. Kunyit. Ya kalau kita terinfeksi biasa luka itu kan orang-orang tua kasih kunyit. Bakterisida terbaik. Antibiotik terbaik. Oke, Pak, pertanyaannya mungkin ada beberapa pertanyaan umum ya bagi yang para petani awam dan juga ini. Lebih efektifkah mana, Pak? Kita menggunakan pestisida kimia kah ataupun pestisida alami? Sedangkan pestisida alami kita harus membuat sendiri dan juga prosesnya lama dan juga mungkin ada yang tanaman itu efektifnya bagus dan juga efektifnya lama gitu ya. Nah, kalau saya ditanya mana yang bagus, kimia atau yang organik? Kimia atau yang pestisida nabati taruh itu. Kalau yang nabati atau yang organik butuh waktu kan, itu kan butuh tenaga. Kalau yang kimia yang jelas pasti adalah butuh duit. Butuh duit. Itu yang pertama. Yang kedua kalau yang kimia dia akan membuat resistan. Jadi OPT atau hama itu suatu saat dia akan resistan. Kalau dipergunakan, taruhlah yang berbahan aktif abamectin. Hari ini kita pakai mungkin 50 mili atau 60 mili per tangki yang 15 liter. Itu sudah mati. Serangga sudah mati, hama sudah mati. Yang kedua mungkin masih bisa 60 mili. Yang ketiga pasti harus naik ke 80. Yang keempat, yang kelima dia pasti naik ke 100. Baru mati. Dia akan jadi serangga atau hama, termasuk jamur. Mereka kan semua makhluk hidup. Mereka punya kemampuan juga untuk bertahan hidup, survival terhadap tekanan di sekitarnya. Kalau yang alami itu kita bisa buat. Jadi ibaratnya kita bilang OPT ini atau hama ini dia mati pelan-pelan. Dia tidak sadar diri. Nah, tapi apakah prosesnya cepat atau lama, Pak? Pasti lebih lambat dari kimia. Kalau kimia rata-rata racun kontak kan. Racun kontak. Tak selesai. Kalau ini kan dia sistemik. Kontak juga tapi kontaknya pelan-pelan. Contoh kami pernah membuat racun tikus. Secara alami bahannya ubi gandum. Ubi gandum sekilo ini langsung buka biar siapa tahu ada yang mau mencatat. Teman-teman konco tani di luar sana, saudara-saudara petani kita mau catat. Racun tikus alami. Satu ubi gandum. Ubi gadung. Ya kan pernah dengar keripik gadung kan? Ini ubi gandum banyak kok di Perawi banyak. Sering kita ketemu juga, hanya mungkin kita tidak kenal. Kalau saya kenal pasti. Ubi gandum 1 kilo, kulit kamboja 1 kilo. Ikan, pokoknya ikan ini bebas, hanya untuk amis pembau 1 kilo. Ikan ya, ikan bebas ya? Bebas, mau ikan laut, mau ikan tawar. Kemudian ragi tape 10 biji, dedak 1 kilo. Dedak ya? Dedak ini pengganti tepung lah. Tidak mungkin kan kita buat pakai tepung, harganya kan mahal. Kita pakai dedak. Semua hancurin. Kita buat sebesar-besar kelereng lah. Hancurin, kita campur, kita buat seperti kelereng, kita jemur kering. Tujuannya kering biar awet, tidak jamuran.
Nah, kita tinggal taruh di tempat biasa tikus lewat atau cari makan. Mungkin di lubang-lubang liangnya kalau di pematang sawah. Taruh aja di situ. Ketika dia makan itu, kami uji efeknya 3. Apa itu? 1, giginya ompong. Oke. Yang buat gigi ompong adalah kulit Kamboja. Oke. Tuh. Menarik sekali ini. Kemudian dia mandul. Oke. Yang buat mandul adalah ragi tape. Oke. Kemudian dia mati karena di ubi gandum ini sianidanya cukup tinggi. Tapi dia tidak langsung mati. Dia MPP. Bisa bayangkan MPP itu mati pelan-pelan, bukan masa persiapan. Jadi dia kalau dikonsumsi efeknya ke tikus seperti itu. Kami sudah uji dan memang tikusnya giginya ompong, rontok. Jadi kalau nggak punya gigi otomatis dia nggak makan, dia nggak ngerusak minimal. Dan dia nggak sadar. Jadi dia tikus ini secara alami dia berpikir bernaluri bahwa giginya rontok ini karena proses alami. Benar-benar. Tapi kalau kita kasih klerat, hari ini kita kasih tikusnya makan, besok sudah nggak akan makan. Tikus tuh cerdas. Dia nggak akan balik ke situ lagi. Dia akan balik ke situ. Karena sudah memiliki pengalaman yang riskan. Tapi kalau yang tadi yang kita buat, mereka anggap alami, itu makanan, mereka makan. Karena nggak langsung mati di titik itu. Jadi tikus itu kadang teman-teman petani kami, rekan-rekan petani kami bilang, kami nggak mau ngeracun tikus, nanti ngamuk. Sebenarnya kita karena ketika ngeracun tikus yang mati tidak kita jauhkan. Kita biarkan, jadi mereka traumatik. Tikus ini tahu trauma juga, stres ya. Akhirnya ngamuk, semua dirusak. Jadi saran kita ketika itu mati, usahakan dikubur lah. Kalau tidak isi di karung, buang jauh-jauh. Kalau ketahuan Pak, kalau nggak ketahuan dari baunya kan ketahuan. Iya. Oke. Memang kalau pakai yang organik tadi, pupuk pestisida organik pasti akan lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian kita terhadap apa yang kita buat. Itu butuh tenaga lebih. Tapi kalau yang kimia pasti butuh duit lebih. Duit lebih. Tapi dampaknya untuk kesehatan tanaman itu seperti apa Pak? Kalau saya memilih yang organik. Jadi gini, kalau kimia pasti menimbulkan residu di tanaman. Apalagi saya minta maaf, kalau macam cabai yang bermandikan pestisida kimia, terus kadang kita nih kan beli gorengan cabai nggak kita cuci kan? Benar. Kita jamin nggak tukang gorengannya nyuci. Nah itu toh cuci cabainya. Jadi kita makan langsung, kita residu. Mungkin sekali nggak apa-apa. Sekali 2 kali tidak mas. Kalau rasa enak berkali-kali gitu ya. Nah, kan rasa tambah tuh, rasa tambah. Jadi kita tidak sadar bahwa kita juga ikut memasukkan residu bahan kimia ke dalam tubuh kita. Itu satu keamanan pangan lah. Ada teman-teman yang khusus nanti kalau bicara tentang keamanan pangan. Itu untuk bicara soal cabai Pak. Kalau untuk padi Pak? Padi ini banyak yang bisa kita buat sama sebenarnya. Intinya fase yang merusak dari hama itu kan fase larva ketika masih ulat. Kalau dia sudah terbang ya sebenarnya dia tidak merusak. Jadi kalau teman-teman yang tinggalnya di Oransbari atau di Peravi, kalau sudah musim wereng kan pasti di rumah di bawah lampu banyak. Itu sebenarnya dia sudah kulon nuwun, itu dia sudah minta permisi, saya mau serang sawahmu gitu kan. Itu kan ngangat dewasa, dia akan breeding, dia akan bertelur dan dia menjadi masalah ketika dia sudah jadi ulat. Itu seperti itu. Sebenarnya itu bisa dilakukan juga karena kalau pestisida nabati itu ada sifatnya banyak sih, bukan hanya racun. Ada yang menolak, mengusir. Dia tidak senang dengan bau-bauannya. Kayak serai itu hama nggak suka. Boleh coba deh. Ambil serai ketika sore-sore banyak nyamuk, ambil serai ramas di tangan, gosok, pasti nggak ada nyamuk yang hinggap. Aduh, menarik sekali ini. Karena serangga nggak suka bau serai. Bau serai. Dia tidak beracun, dia hanya mengusir. Sifatnya mengusir. Itu kalau pakai yang organik. Ada yang bersifatnya menolak, mengusir. Ada yang bersifat mendatangkan. Mendatangkan hama itu. Hama itu. Taruhlah lalat buah, kita pakai petrogenol. Jadi petrogenol itu kan kandungannya eugenol. Eugenol itu sari cengkeh, minyak cengkeh. Jadi lalat buah masuk, kita gunakan jebakan lalat buah, dia masuk. Kita buat
buatnya sederhana lah, pakai botol aqua selesai. Masukkan, gantungi kapas yang dikasih petroleum, bolongin, bawa kasih air, pasti dia jatuh. Itu. Jadi ada yang mengusir, ada yang menolak, ada yang tadi bersifat racun. Yang bersifat racun banyak sih yang bersifat racun, termasuk daun mindi, daun mimba, daun buah maja, itu bersifat racun. Bahkan kulit matoa. Kulit matoa ya. Oke. Ini Pak, ada beberapa penyakit tanaman ini kan ada yang berbeda-beda terkait dengan datangnya hama. Nah, ini untuk penyakit busuk akar atau layu fusarium ini seperti ini. Layu fusarium disebabkan oleh jamur fusarium. Itu bukan hanya cabai sih, tomat, bahkan buncis, terong pun kena. Alternatifnya secara kimia banyak sih, bisa pakai fungisida. Fungisida yang taruhlah Nordok ya. Saya sudah sebut merek. Fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida. Jadi kalau fungisida kita bicara bahan aktif. Atau tadi kita buat APH-nya, agensi pengendali hayati, yaitu Trichoderma. Ini aman nggak Pak kalau kita bercampur dengan yang tadi dengan berbagai penyakit yang berbeda-beda? Trichoderma ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan sebenarnya. Beberapa ini jamur tadi, fusarium, termasuk nematoda. Nematoda ini cacingan. Jadi bukan hanya manusia kena cacingan, ternyata tanaman juga. Ada furu akar. Dia ada akar gada lah. Akar gada, nematoda itu bisa menggunakan Trichoderma juga. Itu. Sebenarnya kalau yang alami dicampur-campur sih tidak masalah. Kalau yang kimia ada beberapa persyaratan untuk mencampur jenis bahan kimia. Tapi kalau untuk jadi perhatian, kadang bahan aktifnya sama pun masih dicampur. Akhirnya rugi sendiri. Satu tangki kita gendong bunyi juta. Karena isinya dicampurnya luar biasa. Padahal secara bahan aktif mungkin sama atau mirip. Taruhlah Nordok dicampur dengan, atau bahan tembaga oksida dicampur dengan metomil. Sama-sama fungisida. Hanya mungkin fungsinya satu desistemik, satu kontak. Atau untuk serangga berbasis abamectin dengan profosin dicampur, padahal sama. Setelah Bapak riset beberapa tahun ini untuk para petani kita, petani lokal ini, mereka lebih banyak menggunakan pestisida alami atau pestisida kimia Pak tadi? 85% masih kimia. 85% masih kimia. Mereka tidak paham atau mereka tidak mau membuatnya itu? Ya tadi karena butuh waktu, butuh tenaga itu. Kalau soal pengetahuan, petani kita jago-jago. Mereka paham. Tadi peran 36 POPT ini untuk mendukung mereka supaya membuat pestisida alami dan juga dengan berbagai metode yang mereka lakukan ini, pendekatannya seperti apa Pak? Jadi mereka terus. Hanya kita punya satu hal yang kita lakukan dari tahun kemarin. POPT sendiri harus punya demplot. Jadi mereka juga harus nanam berbasis organik tadi. Pestisidanya kita kasih APH, bahkan ZPT kayak PGPR. Jadi kita suruh mereka buat demplot. Jadi mereka ya bebas lah, mau tanam jagung, mau tanam cabai, tapi berbasis tadi PGPR, Trico. Nah, mereka buat. Itu salah satu teknik untuk menarik petani agar melihat itu. Satu itu. Yang kedua, kami dekati petani yang mau. Sebagai pilot project lah gitu. Benar. Kita dampingi mereka sampai kita dekati mereka sampai bagaimana bisa mereka ya semi organik lah. Semi organik ya. Kalau mau bilang organik full, saya tidak anti kimia loh, tidak. Saya tidak anti. Kadang kita perlu spot and stop. Ada spot yang berat, memang perlu kimia gitu. Itu istilah kami spot stop gitu. Ada spot yang lumayan berat, berarti kimia turun. Bagi kami kimia terakhir. Selama masih preemptif, kita lakukan secara preemptif. Pak, kita tahan dulu Pak. Bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami persilakan seperti biasa di 082311761145 bagi sahabat tani dan juga para rekan-rekan di Manokwari yang ingin tanya soal
ketahanan pangan dan juga penyakit dari tanaman pangan ini seperti apa. Mumpung ada ahlinya. Ya, dan kami mengundang kembali di 0823 1176 1145. Sudah ada yang masuk Pak, kita bacakan dulu. Selamat pagi Pro 1 RRI, saya Ibu Eca. Baik, selamat pagi Ibu Eca. Bagaimana dengan perkembangan hama penyakit padi khusus di daerah Pravi? Apa ini mempengaruhi frekuensi panen yang sudah ditetapkan, Pak? Baik, makasih Bu Eca pertanyaannya. Jadi berdasarkan musim tanam 2 kemarin 2024, serangan hama penyakit OPT khususnya hawar pelepah kemarin, untuk Pravi Mulia atau SP1 saja kita kehilangan beras 300 ton. 300 ton Pak ya? 300 ton. Ini akibat apa? Karena ya, jadi ada petani yang panen 1 hektar di bawah 1 ton. Di bawah 1 ton. Ya. Oke. Kemudian jadi kita kehilangan beras 300 ton. Kalau kita rupiahkan berarti kalau sekilonya 10.000 saja. Nggak usah bilang 13.000, 10.000. Berarti kita kehilangan uang beredar adalah 3 miliar. Oke. Itu baru SP1. SP2 juga kena. Jadi ada puso, ada yang tidak bisa panen. Itu karena memang sepertinya menyerah. Taninya menyerah, tapi sebagian bisa panen walaupun mungkin produksinya drop. Tapi ada juga yang bagus. Panennya tetap gabah keringnya, gabah panennya sekitar 140-an sak lah. Ternyata petani kita ini ternyata dia full organik. Full organik. Full organik. Dia pakai jakaba, dia pupuknya fermentasi urin sapi. Itu. Oke. Jadi dia betul-betul organik, dia tidak tinggalkan, walaupun tetap tadi dia tidak tinggalkan kimia juga 100%, tidak. Jadi seperti itu. Untuk produksi musim tanam sepertinya mundur. Karena mereka panen di Oktober, ini Desember usia tanam baru 15 HST. 15 hari, SP2 belum tanam. Tetap kita kemarin saranin karena ada jamur, jadi singgang atau bekas jerami yang dipanen karena pakai mesin ya. Kalau di sana bukan manual, jadi masih ada singgang itu. Kita biasa bilang singgang itu masih membawa jamur. Kita saranin untuk diherbisida dan dibakar. Walaupun ini secara lingkungan juga tidak baik karena menimbulkan asap. Tapi itu cara untuk memutus mata rantai jamur tadi. Karena jamur Rhizoctonia solani kalau dijerami dia bisa hidup sampai 3 tahun. Sklorotianya tuh. Sporanya lah kalau 3 tahun. Jadi bagaimana untuk memutus mata rantai, kita sarankan untuk membakar. Sampai 15 hari kami pantau belum ada gejala kena Rhizoctonia lagi. Mudah-mudahan tidak kena. Mudah-mudahan. Tapi kami juga standby. Kami standby. Jadi tadi trichoderma tadi kita buat MS, metabolit sekunder. Berupa triko cair. Kita jadi bukan hanya triko kering, kita sudah jadikannya triko cair yang melalui fase metabolit sekunder. Terus kita kemarin sudah pakaikan di SP2 dan manjur. Rencana kita standby-kan juga di SP1 yang sudah mulai nanam. Termasuk SP2 kita standby-kan. Metabolit sekunder dari berbahan triko. Ini kan beberapa tahun dekade ini Pak, beberapa tahun yang lalu 2023, 2024 pemerintah pusat mencanangkan bahwa Manokwari ini merupakan lubung pangan Pak, lubung pangan padi dan juga lubung pangan lainnya. Dari pihak BPTSP ini untuk mendukung program lubung pangan padi di Manokwari ini sudah sejauh mana Pak? Baik, jadi apalagi ada pencanangan bahwa akan panen sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau kami BPTPH selalu pada posisi kan bertugas melakukan pengawalan terhadap produksi, yaitu dengan tadi mengendalikan OPT. Jadi pengendalian di dalamnya kan ada pencegahan, ada penanggulangan maupun pemulihan. Itu tugas kami. Jadi tugas kami seperti itu. Kalau 1 tahun 3 kali, yang penting SOP-nya mengikuti SOP tadi, standar operasional penanamannya, mengikuti tadi benih yang baik, pengolahan tanah yang baik, sampai di penggunaan pestisida yang tepat sasaran dan terukur. Jadi tidak berlebihan juga, tidak kekurangan juga. Walaupun pestisida ini kan
agak mahal. Tapi tadi kita juga punya alternatif di pestisida nabati yang juga sebenarnya tidak kalah. Gitu. Oke. Berarti ini sudah belum berjalan secara maksimal, Pak? Untuk tahun ini stok kami bisa bilang pestisida stok kami itu stok brigade. Nah, ada namanya brigade proteksi. Itu sudah lama itu. Jadi dari dulu memang sebutannya brigade. Jadi ada stok brigade kami sudah kosong saat ini. Oh, sementara kosong, Pak? Kosong. Terakhir tahun lalu ketika serangan Rhizoctonia, terakhir kita keluarkan adalah tadi fungisida berbasis tembaga oksida kita turunkan. Ini stoknya sudah kosong. Kami sudah coba lakukan pengusulan untuk meminta stok brigade. Karena biasanya sih dari pusat ada yang mengirim stok brigade. Karena selama ini memang stok brigade pusat. Sementara provinsi tidak punya stok brigade. Hanya ini pusat mungkin ya entahlah. Mungkin mereka punya kegiatan lain yang lebih besar. Contohnya mungkin LTT luas tambah tanam, PAT itu. Jadi kami tidak kebagian atau tidak diberikan lagi stok brigade. Jadi kalau saat ini mungkin nanti ke depan kalau memang sampai nggak ada, akhirnya kita kayak dokter yang nulis resep tanpa obatnya. Silahkan petani cari sendiri kan itu. Gitu ya. Kadang kepada saudara-saudara saya yang pelaku usaha pertanian, saya mohon maaf sekali itu. Mohon maaf sekali, stok kami kosong. Kami sudah berusaha untuk mengusulkan, belum ada realisasi. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Tapi untuk saat ini paling kami, ini kena jamur, cari yang berbahan aktif ini, atau yang bisa kami buatkan. Untuk Papua Barat ini, Pak, dalam tahun ini atau tahun 2024 kemarin sudah melakukan tanam padi sebanyak 3 kali dalam setahun atau belum, Pak? Sudah. Untuk peravi sudah. Untuk orang Baris sudah. Mungkin yang belum Bintuni, Pak. Bintuni. Kendalanya apa, Pak, kalau Bintuni, Pak? Saya kurang tahu tuh. Karena ini kan terkait yang lain. Kalau soal hama penyakitnya sih lebih aman Bintuni. Mungkin karena jauh ya. Terus luas lahannya tidak semasif Manowari dan Mansel. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Selamat pagi, saya Ari. Mau tanya apakah petani organik bisa mendukung program maksudnya program tahan pangan, Pak, ya? Gimana? Seharusnya bisa. Petani organik. Organik itu mungkin seperti mandiri, Pak, ya? Organik ini dia full organik. Jadi pupuknya pupuk organik. Full organik. Full organik, dia pakai bokasi atau pupuk kandang. Kemudian dia termasuk penerapan pencegahan hama penyakitnya menggunakan yang organik. Seharusnya bisa. Ini teman-teman ketahanan pangan nih, Dinas Ketahanan Pangan yang nanti bisa dikontak. Baik, terima kasih, Pak. Sementara kita bisa memahami tentang pencegahan dan juga dalam mendukung ketahanan pangan yang ada di Manokwari. Pak Teguh, kita masuk dalam sesi terakhir yaitu closing statement. Mungkin Bapak mau menyampaikan closing statement terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, Pak. Sebenarnya menarik sekali, Pak, bahas ini. Jadi kalau bicara hama penyakit udah habis. Benar. Closing statement saya mungkin agak sedikit selain masalah pencegahan, saya berterima kasih dulu buat teman-teman saya di Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Papua Barat sudah sama-sama berjuang, termasuk di LPHP Pravi, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Pravi. Terima kasih, kita sudah sama-sama berjuang. Tetap keep spirit, tetap jadi fighter gitu kan. Kemudian untuk teman-teman petani tetap semangat untuk menanam. Tetap menanam. Kami berada di samping teman-teman, bukan di belakang, bukan di depan. Kami di samping teman-teman. Apa yang bisa kami buat, silahkan datang ke kami BPTPA. Silahkan hubungi saya. Yang punya nomor pribadi saya silahkan japri saya. Untuk konsultasi gratis, Pak, ya? Gratis, free. Saya datangi bila perlu kalau diundang. Cuma paling siapin kopi. Nah, itu aja. Siap. Dimanapun mau di Orange Bari, yang penting saya masih bisa jangkau ya. Yang penting saya masih bisa jangkau. Yang penting kendaraan terisi BBM saya datangi. Saya selalu begitu. Paling bagus kan tidak mungkin perorangan. Paling bagus kelompok tani. Silahkan di
rapatkan, mungkin mau bikin pertemuan bulanan, apa yang bisa kita buat? Taruhlah bikin PGPR, mari kita sama-sama. Nanti bahannya apa sih? Ini. Nanti kita sama-sama bikin. Jadi tadi Bang Putra bilang ahlinya, sebenarnya tidak ahli. Kita sama-sama belajar. Tidak ada ahli. Tapi gurunya Pak ya? Tidak juga. Tidak juga. Saya punya guru juga ada. Jadi gitu. Sekali lagi buat teman-teman POPT yang 36, tetap semangat. Tetap semangat walaupun keadaan mendung. Mendung tapi tetap semangat. Saya tetap di samping kalian juga. Para petani juga saya tetap di samping kalian. Apa yang bisa kami buat, tetap kami buat. Terima kasih. Saling support. Saling support. Terakhir Pak, ada yang sudah, sebelum tadi kita masuk ke closing statement, sudah ada yang masuk lagi. Bagaimana peran BPTH dalam melindungi pangan di Manokwari untuk penyediaan pangan, apalagi sekarang ada kegiatan program makan gizi gratis, perlu suplai makanan, suplai pangan. Nah, baik, jadi tugas kami yang paling tadi adalah pengendalian OPT. Kadang kita disebut ini cuma penunjang, sebenarnya enggak. Kadang kita euforia menanam. Euforia menanam, semua menanam. Tapi ketika kena hama penyakit, paling ditinggal tanamannya. Malah malas ya? Malah malas. Ibu-ibu juga gitu, tanam bunga semangat kan? Tanam bunga semangat, begitu kena hama penyakit, tinggal. Wah, lemes. Lemes itu. Jadi itu kami tetap mengawal, kami tetap mengendalikan OPT di tanaman pangan dan horti. Jadi kami juga punya, dinas provinsi juga punya OPT satu di Orensbari untuk khusus proteksi perkebunan. Kami di tanaman pangan dan horti. Jadi kami tetap lakukan itu dengan segala keterbatasan kami. Dengan segala apa yang bisa kami lakukan itu. Jadi kami minta maaf di 2024 mungkin masih banyak yang kurang. Kami bergerak secara pribadi dan secara sebagai kepala balai, saya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi cambuk buat kami untuk tetap berkarya dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami akan tetap berkarya mendampingi petani kami. Karena bagi saya kepala balai, ujung tombak pertanian bukan di balai, bukan di dinas, ujung tombak pertanian adalah di petani. Jadi tetap kami dampingi. Mudah-mudahan kami dikasih kesehatan, dikasih kemampuan untuk tetap bisa mendampingi di tahun 2025 ini. Baik, terima kasih Pak Teguh Santoso selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Provinsi Papua Barat telah hadir di program Satu Manokwari. Mungkin kalau ada waktu Bapak mungkin bisa luangkan waktu lagi gitu, kita bicara soal tanaman ya Pak. Bisa, sangat bisa. Karena saat ini tanaman pangan ini menjadi peran atas ya dalam mendukung peran makanan bergizi gratis ini. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih telah mendengarkan Radio Republik Indonesia program Satu Manokwari dalam program Dialog Interaktif. Kita akan ketemu lagi dalam program dialog berikutnya. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Produser saya ada Bu Tresia Yembise dan juga mengarah acara saya ada redaksi saya ada Riata Tontos yang menemani saya pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.